Cek daya tampung sebelum pilih prodi atau perguruan tinggi. Berikut daftar PTN akademik di Jawa Timur. Daftar PTN Vokasi Jawa Timur. Daftar PT KIN di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas memaksimalkan peluangmu, panduan daya tampung program studi jalur SNBP 2025. Salam sehat buat Bapak Ibu sekalian, kemudian anak-anak sekalian yang mau ikut jalur SNBP tahun 2025. Hari ini akan membahas semua tentang daya tampung. Nah, ini daya tampung ada beberapa konsep, ada beberapa hal yang harus dipahami, mulai dari daftar PTN akademik, kemudian daftar PTN vokasi, daftar PTN KIN. Nah, ini kita fokusnya hari ini adalah membedah tentang daya tampung program studi jalur SNBP 2025. Yang paling utama untuk anak-anakku sekalian yang prosesnya akan melakukan pendaftaran nanti di tanggal 8 ya. Bulan depan tanggal 8 Februari itu sudah boleh pendaftaran. Sebelumnya tanggal 1 sudah bisa melakukan proses finalisasi atau permanen. Yang pertama sebaran PTN di Jawa Timur, ini petanya ya. Ini peta di Jawa Timur, ada beberapa universitas yang akan dituju. Kebetulan konten ini ditujukan untuk anak-anak atau juga orang tua yang berada di Provinsi Jawa Timur yang ingin mengambil kampus di Jawa Timur. Antara lain ada Jember, ada Brawijaya, kemudian Universitas Negeri Malang, Universitas Erlangga, ada ITS, kemudian UNESA, Trunojoyo, dan Veteran Jawa Timur. Ini ada beberapa kampus yang tadi kategorinya adalah akademik. Kita akan bedah satu persatu kenapa kita harus tahu dulu tentang daya tampung. Baik. Assalamualaikum teman-teman dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12. Bapak Ibu juga nanti harus mengetahui ketika memilih program studi di perguruan tinggi adalah satu konsep keputusan penting dari kehidupan anak kita. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar pilihan kita tepat sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mari kita bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagian pertama, kita akan cek daya tampung perguruan tinggi. Pertama, mari kita bicarakan dulu tentang daya tampung. Ini daya tampung jumlah maksimal siswa yang dapat diterima oleh satu program studi. Nah, mengapa daya tampung ini penting? Agar kita bisa memperkirakan nanti seberapa ketat persaingan untuk masuk ke prodi tersebut. Semakin kecil daya tampung, biasanya persaingannya akan semakin ketat. Pastikan untuk memeriksa daya tampung prodi yang kamu minati. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan nanti dicek dahulu datanya. Jangan terlalu terburu-buru untuk memilih. Ketahuilah ada kemampuan dan juga ada kemauan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Oke, cara pertama kita masuk di portalnya. SNM pmb.bpp.kemdikbud.go.id. Nah, di tampilan awal ini kita cari di sebelah kiri ini ya, di bagian SNBP. Nah, kita cek di bagian daya tampung. Oke. Untuk Jawa Timur ini ada 3 jenis ya. Ada yang PTN akademik, ada vokasi, ada PT KIN. Kita fokuskan yang di PTN akademik. Caranya diklik ini ya. Kemudian dicari saja yang di Jawa. Oke, Jawa Timur sudah ketemu. Ini ada Jember, Brawijaya, kemudian Negeri Malang, Erlangga. Yang ini ada 8 kampus yang ada di Jawa Timur. Coba kita cek mulai dari Jember dulu. Nah, di Jember ini ada 72 kampus. Ini alamat websitenya. Kita kanan ya, kita cek nanti. Nah, di sini ya, kadang-kadang ada yang masih progres, jadi belum lengkap. Jadi bisa cek juga di websitenya. Nah, ini sudah sinkron dengan webnya. Mungkin untuk cara-caranya atau cek tentuannya, bahkan nanti ketika
daftar ulang, wajib Bapak Ibu dan anak sekalian lihat di portal masing-masing kampus ya. Nah, ini contohnya di Jember ini masuk di provinsi 1 ini kategorinya. Kemudian contoh di agroteknologi diklik ya. Kemudian nah ini kode kampusnya, kode prodi ya, prodinya, nama prodinya, jenjangnya sarjana, tidak ada portofolio. Artinya ini tidak perlu melampirkan portofolio. Jadi ada beberapa prodi yang mengharuskan ada portofolio, yang ini tidak ada. Ini jejaknya, artinya di sini prodi ini bukan prodi baru. Jadi ini prodinya sudah lama. Ini ada rekam jejaknya mulai tahun 2020, jumlah peminatnya 450, daya tampungnya 39. Ya, ini dibutuhkan daya tampungnya hanya 8,67% dari 450. Nah, untuk tahun kemarin ya ini peminatnya menurun, berarti ini dari tahun ke tahun dicek ini kayaknya menurun, naik aja di tahun 2023, turun lagi di tahun 2024. Nah, butuhnya hanya 18%. Nah, ini 18%. Kita bisa simak nih. Mulai dari peningkatan persentase penerimaannya juga bertambah. Artinya daya tampungnya juga bertambah. Ini untuk keketatannya, perbandingannya silakan nanti dihitung menggunakan kalkulator misalnya. Tadi 250, dibagi 45. 5,5 perbandingannya. Jadi 1:5 untuk bisa diterima di sini, di prodi ini. Kita coba cek ini yang tadi sekian ya. Untuk misalnya kedokteran nih, pendidikan dokter ini biasanya paling banyak lah. Pendidikan dokter kodenya ini, jenjangnya ini ini bukan baru, berarti ini mulai tahun 2020. Oke, peminatnya 1173 tahun 2020. Ini perbandingannya menurun ya, ini peminatnya menurun. Jadi angkanya menurun, dan karena daya tampungnya juga menurun. Dari mulai 2020 48, butuhnya 4%, sampai sekarang turun dari 3,7. Butuhnya cuma 35 tahun kemarin. Daya tampungnya. Yang tahun ini berapa? Nah, ini kan perbandingannya dengan tahun ini. Kemungkinan juga sama dengan yang tahun ini, 2023, 2024. Sepertinya ini tidak terlalu beranjak jauh ya. Cuman beda di peminatnya. Kemarin 1000, sekarang 924. Coba kita hitung 924. 924 dibagi tadi 35. Ya, 26. 1 dibanding 26 tadi sangat jauh bedanya. Jadi ini yang dimaksud dengan triknya kita bagaimana nanti memilih. Kalau kita itu posisinya di sekolahan ranking atas, misalnya ranking 1 sampai ranking 3. Baik lagi, ini paling memungkinkan gitu. Kalau nanti di posisi yang menengah, untuk yang tingkat keketatannya lumayan tinggi ya, ini sampai 26, 1:26. Nah, ini cukup riskan ya, cukup riskan sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan, kita mau kemana. Nah, ini kita baca dulu, karena kurikulum Merdeka di struktur kurikulumnya itu sudah jelas. Jadi untuk kurikulum Merdeka beda dengan K13, sudah ada mata pelajaran pendukung ya. Kita cek ya. Oke, kita lanjutkan dengan mata pelajaran pendukung. Ini saya buka aplikasi mapel pilihannya kelas 10. Jadi di sekolah saya sudah persiapannya dari kelas 10 untuk mapel pilihan itu sudah mengarahkan ke sana ya. Pertama kita lihat di data master ya, di data master struktur kurikulum. Nah, ini untuk mata pelajaran yang pendukung
itu adalah mata pelajaran pilihan yang ada di sini. Ini yang paling utama dulu. Nah, nanti nilai apa yang paling optimum, yang paling tinggi, rata-ratanya paling tinggi itu sebagai pendukungnya. Contohnya begini ya, ini datanya tadi. Mata dukung prodi. Contoh, saya akan masuk di biologi kayak seperti ini komputer, ilmu komputer lah yang berhubungan dengan prodi komputer, maka matematika tingkat lanjut, nah ini harus tinggi. Ini contohnya ya, ini kalau jumlah tadi dengan kalkulator, misalnya rata-ratanya itu ketemu rata-rata nilai matematika lanjutnya 90. Misal ini 90 rata-ratanya itu akan ditambahkan dengan rata-rata semua nilainya mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Contohnya ini rata-ratanya 90 untuk matematika lanjut, itu nilainya adalah tinggal dikalikan 50%. Poinnya adalah 45 untuk mata pelajaran pendukung. Kemudian tinggal ditambahkan nanti misalnya dari semua nilainya rata-ratanya adalah 89. Biar nggak bingung, 88 saja. Nanti sama dikalikan dengan 50%. Oke. 44 ditambah dengan 45. Oke. 89 ini bukan nilai eligible. Ini adalah nilai yang nanti dipertarungkan anak-anak ketika ketemu dengan saingan di daya tampung tadi. Jadi kita rata-ratanya berapa, itu yang diambil. Yang utama adalah mata pelajaran pendukung. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menyarankan putra-putrinya, tolong dicek dulu nilai apa yang paling optimum. Walaupun memang kadang-kadang yang optimum itu belum tentu dimaui dan diharapkan oleh orang tua. Tapi kita bisa kalkulasi tadi seperti itu. Coba Bapak Ibu atau anak-anak nanti mengecek ke perguruan tinggi mana yang cocok untuk saya, tapi juga memenuhi dengan standar nilainya. Saya contohkan lagi untuk di kampus lain ya. Ini di kampus lain aja. Universitas Negeri Malang. Ini biasanya sekarang yang baru itu ada pendidikan dokter ya. Nah, kedokteran di kampus Negeri Malang ini baru. Nah, ini berapa? Oke. Negeri Malang ya. Ini dokteran Negeri Malang. Ini tahun 2020 nggak ada, sampai tahun 2003 nggak ada. Karena ini baru tahun kemarin itu ada peminatnya 414, baru buka tahun 2024. Dibutuhkan daya tampungnya hanya 2,42%. Sangat kecil. Berarti ini perbandingannya cukup ketat sekali. Ini yang harus diingat Bapak Ibu nanti kalau memilih. Berarti kalau di pendidikan dokter paling tidak harus nilai biologi atau nilai kimianya tinggi. Kalau tidak ya sangat sulit. Karena tadi pembandingnya, tadi poinnya 50%-nya diharapkan ditolong oleh mapel pendukung. Ya, saya tadi kan di aplikasi ini ada biologi ya. Muncul ya. Ini mungkin di biologinya. Jadi ilmu sains, ini saya polkan, ini belum di kedokteran, jelas biologi dan atau kimia. Nah, ini yang jadi pokok sekarang adalah kenapa harus ada pemetaan pada saat kelas 11. Jadi karena kelas 11 ini kita sudah mengarahkan ke biologi atau kimia untuk anak-anak yang kedokteran.
Atau kalau dibilang orang banyak itu di kelas yang kesehatan. Nah ini harus seperti ini. Jangan-jangan di biologinya malah rendah. Maka ketika dia kedokteran tadi pembaginya itu cukup lumayan kecil. Karena tadi kalau masuk seperti itu. Nah ini yang diharapkan peran dari orang tua untuk mendampingi siswanya realistis. Ya, realistis pada nilai yang diperoleh. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi sudah. Oke, kita kembali ke tadi di fokus nilai rapot dan pendukung kurikulum merdeka. Selain itu kita pertimbangkan nilai-nilai rapot atau pelajaran yang mendukung kurikulum merdeka, karena nilai rapot bisa menjadi indikator kemampuan kita dalam bidang tertentu. Jika kamu memiliki nilai yang baik dalam mata pelajaran yang relevan dan prodi yang kamu pilih, ini bisa menjadi pertimbangan penting. Nah ini yang dikatakan tadi dasarnya tadi, kalau di kurikulum merdeka beda dengan K13. Kalau dulu ada linjur dan sebagainya, kalau di sini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu, penghasilan dan tanggungan orang tua. Kita harus mempertimbangkan. Saya ulangi kembali. Bagian ketiga, penghasilan dan tanggungan orang tua. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan penghasilan dan tanggungan orang tua. Biaya kuliah menjadi beban yang cukup besar, jadi penting untuk memilih prodi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan finansial keluarga. Jangan lupa mencari informasi tentang beasiswa atau bantuan keuangan yang mungkin tersedia. Jadi, jika tidak mampu, itu wilayahnya nanti ada Dipkib kuliah, KIP kuliah. Nanti di bagian lain akan saya sampaikan tentang syarat-syarat dari KIP kuliah, tapi penting memahami dulu. Jika mampu, otomatis mampu. Ini bebannya juga cukup besar sama, tapi kita sudah tahu kemampuan kita, kemampuan finansial kita untuk anak-anak kita. Nah, kalau tidak didukung dengan penghasilan dan tanggungan orang tua, nggak mungkin. Cek pertama, penghasilan orang tua itu adalah hasil dari ayah itu penghasilannya diperoleh dari gaji, kemudian tunjangan, atau mungkin punya penghasilan lain. Itu yang jadi ukuran. Nanti pilihnya, dari saat milih, itu bisa jadi dia milih antara misalnya range-nya antara 5 sampai 7 dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang bisa mendampingi anak-anak. Kalau bahasanya anak-anak itu kan mau tanya penghasilan orang tua itu sesuatu yang private. Nah, ini yang private tapi harus tahu. Karena Bapak Ibu akan juga mempertimbangkan nanti prodi yang akan diambil seperti apa. Karena jelas tadi seperti contohnya kedokteran tidak mungkin murah. Nah, kemudian tanggungan orang tua. Tanggungan orang tua itu adalah anak yang masih disekolahkan, bukan anak yang sudah bekerja. Itu sudah bukan tanggungan orang tua. Karena dibagikan ini adalah yang penting untuk membiayai sekolah. Nah, ini yang sering keliru biasanya. Sering anak-anak keliru bahwa tanggungan orang tua dihitung semua, ibunya pun dihitung karena ibu tidak bekerja. Nah, ini perlu perhatian besar nanti kalau misalnya anak-anak sekarang nanti ada yang tidak mampu ikut KIP kuliah, misal nggak lolos tahun ini, tidak lolos KIP kuliahnya tapi lolos SNBP, cari beasiswa sebanyak mungkin yang ada di kampus. Itu pasti banyak, dan jangan takut nanti UKT-nya juga akan ada pengurangan untuk yang tidak mampu. Jelas itu sudah program dari pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan prestasi. Jangan lupa prestasi yang telah kamu raih, atau prestasi akademik maupun yang non-akademik, bisa menjadi nilai tambah saat mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Banyak perguruan tinggi yang memberikan perhatian khusus pada calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang tertentu. Nah ini, jadi pastikan untuk mencatatkan semua prestasi yang relevan saat mendaftar. Itu hanya 3. Cukup 3 yang dimasukkan yang tertinggi yang kamu punya. Kalau yang dipunya itu yang relevan, ambil 3 yang relevan. Pak, nggak relevan semuanya, ya sudah masukkan semuanya. Karena nanti itu yang mengatur adalah perguruan tinggi. Yang pastikan juara. Dan sudah dikurasi di websitenya Puspernas. Siapa yang bisa mengisi di Puspernas? Yang pengkurasi adalah operator Dapodik. Silakan dicatat, silakan mendekat pada operator Dapodik.
pastikan sudah mengkurasi semua prestasi yang akademik maupun non-akademik. Kalau tidak itu, ya susah. Karena ini salah satu pertimbangan prestasi. Jika tidak ada pertimbangan ini, misalnya ada nilai yang sama persis, maka juga jabat pertimbangan prestasinya. Nah, ini yang penting juga adalah pertimbangan prestasi. Oke, yang terakhir untuk penutup, jadi teman-teman dan para orang tua memiliki peran penting ya di program studi yang tepat, bukan hanya tentang minat dan bakat, tetapi juga tentang strategi dan perencanaan yang matang. Masih ada waktu untuk berpikir prodi apa yang mau diambil, kampus mana yang mau diambil. Dengan pertimbangan daya tampung ini, nilai rapot, kondisi finansial, dan prestasi, kita dapat mengambil keputusan lebih baik dan bijak. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian dalam menentukan pilihan yang terbaik. Selamat berjuang dan semoga sukses. Salam ke Bapak Ibu sekalian yang selalu mendoakan kalian untuk sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.